warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk custom ROM atau CFW HP Symbian, yaitu Nokia N8. Symbian adalah sistem operasi HP yang pernah terkenal di zamannya, namun sayangnya kalah bersaing dengan Android dan iOS dan akhirnya mati. Langsung saja kita mulai proses untuk custom ROM atau CFW di HP Nokia N8 ini. Oke, kali ini kita akan melakukan custom ROM tapi tidak seperti biasa, karena kita tidak akan custom ROM Android. Kalau kemarin kita kan custom ROM HP Android ini seperti Smasnook S4 ini. Oke, ini Samsung bukan Smasnook, saya salah mulu ininya bacanya, karena terngiang-ngiang dengan meme Smasnook. Tapi kali ini kita tidak akan melakukan operate atau custom ROM ke HP Android. Kita akan operate HP Symbian. Dan yang akan kita pasang custom ROM atau CFW kali ini adalah Nokia N8. Ini tuh adalah HP flagship Nokia di tahun 2010. Dulu HP ini tuh bersaing sama Iphone 4 di zamannya. HP ini tuh memiliki kelebihan utama di kameranya yang udah 12 MP dan juga udah punya xenon flash ini. Ini flashnya terang banget. Tapi sayangnya yang unit saya ini kadang mau jalan, kadang enggak, agak jelas. Dan juga tombolnya ini nggak jalan nih. Tombol lock khas Symbiannya ini nggak jelas, nggak jalan. Dan juga ini SIM cardnya pinnya ada yang patah, jadi gak bisa pasang SIM card. Jadi sayangnya karena nggak ada SIM cardnya, kita gak bisa telepon ini nomor Fortnite. Nomor Fortnite yang lagi viral ini kita gak bisa telepon ya di HP ini karena nggak ada SIM cardnya. Mau kita custom ROM juga tetap gak akan bisa. Ini sekarang HP ini masih stock ROM, ini belum custom ROM, jadi masih ROM bawaannya. Ini tuh udah update paling terbaru yang didukung HP ini, Symbian Bele alias Symbian versi terakhir. Karena setelah itu Symbian udah RIP, udah kalah jauh. Dan Nokia sendiri itu malah pindah ke Windows Phone dan akhirnya pindah ke Android. Dan ini wallpapernya ini sangat cocok ya, karena HP ini tuh OS-nya udah mati seperti Hoshino AI, sama-sama mati, sama-sama udah wafat. Dan kemarin saya sempat pakai ini HP buat main game. Kepencet gamenya. Saya nggak mau jalanin. Saya mau ngeliatin gamenya. Waduh, nah ini gamenya. Saya sempet mainin ini kemarin pas lagi live. HP ini kalau dari speknya ini pakai prosesor Smasnook, RAM 256 MB. Ya, 256 MB per 4 GB. Internalnya ini tuh jadi ada dua, yang sistemnya 500 MB dan yang buat penyimpanan itu 16 GB. Ya, itu kurang lebih speknya. Oh ya, dan GPU-nya pakai GPU dari Broadcom. Sekarang Broadcom dia malah udah gak bikin GPU atau SoC HP lagi. Broadcom tuh dia malah fokus buat bikin prosesor untuk Raspberry Pi. Mereka udah gak bikin prosesor buat HP lagi karena udah kalah saing sama yang lain. Oke, jadi sekarang saya akan mau mencoba cari CFW untuk HP Nokia. Nah, ini adalah fitur yang... Ini HP keluaran 2010 ya, udah ada AOD-nya. Sedangkan HP zaman sekarang itu masih banyak yang belum support AOD, dan bahkan AOD-nya itu cuma 10 detik. Ini salah satu fitur yang hebat nih dari Nokia ini. Ada AOD. Sebenarnya sih Nokia yang sebelumnya juga udah banyak yang punya AOD ya. Sedangkan HP zaman sekarang kasih AOD aja cuma 10 detik. Apa coba? Dari desainnya ini HP bagus ya, cuman bezelnya ini terlalu besar bahkan untuk di zamannya ini. Nah, saya nyalain layarnya. Nah, kalau yang lihat sendiri ini bezelnya badak banget. Ini desainnya bagus, ini udah aluminium ini. Dan di belakangnya ada logo Nokia N series. N bukan N yang item-item itu, bukan. Dan HP ini tuh ada port micro HDMI-nya. Ini port micro HDMI asli ini. Jadi bukan MHL atau yang harus pakai USB-nya. Dan HP ini tuh ngecas bisa dua metode. Kalian bisa pakai casan yang bulat yang khas Nokia jadul, dan juga kalian bisa pakai micro USB. Ya, sayangnya ini di seri selanjutnya di Nokia N9 udah gak bisa kayak gini lagi, cuma ada micro USB aja. Oke, kita lanjut ke custom ROM. Tapi sayangnya karena saya pakai Linux, saya gak akan restart ke Windows. Saya mau pakai virtual machine karena disaranin pakai Windows jadul. Saya gak disaranin pakai Windows baru, sedangkan saya dual boot itu sama Windows 11. Jadi lanjut aja, saya pengen coba install Windows 7 kayaknya di virtual machine buat nge-custom ROM. Custom ROM atau CFW HP Nokia N8 ini. Kali ini kita akan coba bikin virtual mesin Windows 7 di VirtualBox. Nah, cara bikinnya tinggal kita tulis aja nama OS-nya, jenisnya. Saya lupa 32 atau 64 ya. Kalau nggak salah 32. Next, RAM-nya kita jadiin 2 GB aja cukup, gak usah gede-gede. Ini saya cuma butuh buat nge-custom ROM HP aja. Next, kita bikin next aja. Nah, sekarang kita tambahin ISO-nya. Oke, saya udah ketemu ISO-nya. Kita akan memasang Windows 7. Nah, yang ini
ISO-nya. Ini 32 bit x86 soalnya. Oke, jadi kita udah siapkan hard disk virtualnya. Robi hard disk virtual kita ganti jadi Aldo SSD virtual. Kita checklist di sini. Dan karena emang kebetulan host saya juga pakainya SSD, pakai Aldo bukan pakai Robi. Dan ini CD-nya. Nah, harusnya sih ini aja yang perlu kita setting. Oke, nah itu kita start. Oke, ini ada di sini. Bentar, saya pindahin dulu. Nah, ini. Oke, kita akan install seperti biasa, seperti yang kalian tahu. Install Windows itu gampang, cuma next aja sampai beres ya. Kalian cuma next aja, gak perlu mikir. Next. Udah nih, tinggal nunggu aja ini sampai beres installernya. Gak perlu saya liatin lah, kalian juga tahu sendiri lah cara install Windows gimana, gampang banget. Lebih gampang daripada install Linux yang susah kayak Arch Linux, apalagi Gentoo itu susah banget itu. Tapi install Windows tuh gampang ya. Cuma next aja singkatnya. Jadi kalau ada yang bilang install Windows susah, itu bohong. Masa cuma next aja gak bisa? Oke, baru beres nyampe ke OOBE. Untungnya cepat karena saya pakai Aldo SSD. Jadi kita namain dulu ininya, apa ya namainnya. Ini bagian paling bingung sebenarnya. Kayak saya bingung, saya malas mau namainnya. Tapi malas. Next, gak usah pakai password. Kita skip aja ini, skip ask new letter. Itu kita pilih zona waktunya. Di sini ada Cibaduyut gak? Kemarin saya custom ROM Android itu gak ada waktu Cibaduyut. Gak tau kalau di Windows ada atau enggak. Nggak ada juga ya? Ya udah nggak ada. Kita pilih ini aja, pilih Jakarta aja karena nggak ada Cibaduyut di sini. Next, publik, dan kita tunggu sampai masuk ke OS-nya. Oke, akhirnya kita sampai di desktop ya Windows 7, tapi di sini belum ada drivernya. Gak terlalu peduli banget sih. Nah, sekarang kita bisa buka alat pendownload Google Chrome alias Internet Explorer. Karena emang cuman itu fungsinya cuman buat download Google Chrome. Nah, sekarang kita akan pakai ini Internet Explorer ini buat download Google Chrome. google.com/chrome. Nah, kita download ini ya Google Chrome-nya. Dan setelah kita beres download, kita run, yes, kita close ininya, Internet Explorer-nya. Karena kita udah gak butuh lagi. Kita sudah menamatkan Internet Explorer. Karena fungsinya itu cuma buat download Chrome aja. Setelah kita download Chrome, kita gak perlu lagi ini buang aja ke tong sampah ini. Internet Explorer mana ini? Saya pengen buang ke tong sampah ini Internet Explorer-nya. Nah ini. Aduh, saya gak bisa nah, drag, buang. Nah, ya, kayak kita buang aja karena Internet Explorer itu cuma kepake buat download Chrome dan kita sudah download Chrome. Kita sudah tidak butuh lagi Internet Explorer. Nah, sekarang kita baru bisa mulai cari ini ya CFW buat Nokia N8. Tapi Windows 7 ini udah gak support Google Chrome versi terbaru. Makanya kenapa ada peringatan ini di atasnya. Karena sekarang saya yakin ini tuh Chrome 109 atau 110 gitu yang terakhir didukung tuh. Kalau kalian lihat ini Chrome 109. Jadi udah gak bisa update lagi ke yang terbaru. Tapi ini nggak jadul-jadul banget sih untuk sekarang. Oke, kita ke Google. Kalau sebelumnya, kalau mau custom ROM HP Symbian itu kalian harus Symbian Android, kalian kalau mau custom ROM HP Android itu ketik XDA spasi merek, yaitu model HP. Tapi karena kita mau nge-CFW Symbian, jadi kita cari aja CFW Nokia N8 atau custom firmware. Di Symbian tuh disebutnya CFW. Dan ini saya mau coba ini CFW Lite yang versi final, versi terakhir, karena kemungkinan udah gak perlu diupdate lagi ya, karena Symbian sendiri udah gak diupdate. Nah, di sini ini website resminya custom ROM di Lite. Kita download buat Nokia N8. Nah, yang ini kita download. Oke. Nah, kita langsung download nih pakai Mediafire kesukaan bocil-bocil yang 100% work no root, support KitKat GPU Mali. Dan di sini juga ada tutorialnya nih, flashing tutorial. Kita harus pakai Phoenix Service Software. Saya nggak tahu ini apakah ada hubungannya sama IndiHome paket Phoenix. Kita download juga ini Phoenix apalah ini. Ada hubungannya sama IndiHome ini. Nah, kita disuruh pakai yang mana ini? Yang 2012 47798. Tanya yang ini yang Symbian 3 karena Nokia N8 itu termasuk Symbian 3, jadi kita pakai yang itu. Yang ini ya 47798. Nggak tahu ini apa bedanya, kita pakai yang atas saja. Nah, itu kita download. Saya nggak mau daftar. Oh ya udah. Saya kepencet 2 kali, kita udah ngedownload ini. Ini nggak usah, ini cancel aja yang kedua.
Nah itu katanya kita butuh Windows 7 ke atas. Untung aja saya gak masang Windows XP. Awalnya saya pengen pasang Windows XP. Dan juga harus pasang Net Framework 2.0. Tapi kalau gak salah udah ada bawaan Windows 7. Nah itu kita ikutin tutorial ini nanti. Udah beres downloadnya. Kita langsung install aja ini ya Phoenix-nya. Tapi ada satu hal yang baru saya sadar. Jadi yang mau saya lakuin itu saya bakal nge-pass through ininya. USB-nya dari host saya ke VirtualBox. Yang jadi masalah ini cuma ada USB 1.1 yang lemot kayak USB-nya PS2 itu masih 1.1. Jadi saya kalau nggak salah tuh harus pasang VirtualBox extension biar bisa pakai USB 2.0 karena pasti bakal lemot banget itu kalau yang 1.1. Tadi saya coba pakai yang atas itu gak jalan, gak mau ngeinstall. Jadi kita coba pakai yang bawahnya yang katanya special package. Jadi yang ini harusnya lebih spesial. Dan next. Oke, ini udah beres installnya. Setidaknya ini sukses gak kayak yang sebelumnya gagal. Kita buka ininya Phoenix-nya. Kita allow semuanya. Allow. Nah, ini sekarang udah ada alat nge-flashnya. Tapi sekarang kita perlu colok HP-nya dulu. Tapi sebelum itu, saya pengen coba ini dulu bikin virtual mesinnya support USB 2 dulu. Oke, jadi kita harus pasang ini extension pack biar bisa pakai USB 2. Kita setuju, agree, itu masukin passwordnya. Nah, udah. Nah, sekarang kalau udah kepasang, di sini harusnya ada sekarang ada pilihan USB 2.0. Jadi kita udah bisa nge-pass through HP-nya ke virtual mesinnya. Jadi sekarang saya bakal coba colok dulu HP-nya. Saya colok dulu ininya pakai kabel micro USB karena ini HP micro USB seperti Redmi 9C. Oke, di sini udah kecolok, di HP-nya udah kedetek. Kita coba buka terminal. Itu kita ketik LS USB. Nah, ini Nokia Mobile Phone N8. Berarti ini ID-nya 04210301 kita tambah. Oke, ini hapus satu aja filternya. Vendor ID-nya 0421. Kita namain aja ini Nokia N8. Kita nyalain sekarang virtual mesinnya. Oke, tadi saya matiinnya paksa karena saya tidak kesabar. Nah, ini di devices USB. Oke, ini kok belum kedetek ya. Udah saya nyalain filternya. Oke, jadi ternyata saya harus nambahin user saya ke VBox user. Agak-agak ribet juga ya di Linux ini harus masalah permisinya. Tapi ini yang bikin Linux itu jadi lebih aman daripada OS sebelah yang banyak virusnya. Tapi setelah ngelakuin ini saya harus ini dulu logout, dan itu login lagi. Loginnya itu login ke OS-nya, bukan login di gambar motor. Oke, saya baru beres ini logout dan login. Dan sekarang kita coba jalanin lagi. Nah, udah kedetek nih. Dan Nokia N8 ini udah otomatis ke mount. Karena saya udah pasang auto itunya. Pasang vendor ID dan device ID-nya. Jadi sekarang HP-nya udah kecolok. Dan kita akan coba lihat lagi tutorialnya gimana ini selanjutnya. Oke, kita balik lagi dan ternyata selanjutnya tuh kita harus pindahin foldernya itu ke flashing folder. Oke, ini Nokia N8-nya udah ke mount. Nah, yang ini kita harus copy ke folder flashing. Katanya ada di program files. Udah itu Phoenix. Oke, di sini nggak ada Phoenix tapi ada Nokia. Mungkin Nokia Phoenix. Udah itu products. Nah, di sini paste. Dan tunggu kopinya beres. Kalau udah, kita coba buka ininya Phoenix-nya. Nah, ini Phoenix-nya udah kebuka. Jadi pertama kita pilih open product. File open product. Kita cari di sini. Nokia N8. Kok gak ada ya? Atau kita cari ininya aja, kodenya aja. RM596. Nah, ini. Oke. Kalau udah, kita pilih flashing, yaitu firmware update. Nah, di sini ada dua pilihan, ada dead flash kalau HP-nya tuh udah matot seperti Poco X3 Pro, atau live flash kalau HP-nya masih jalan. Karena kebetulan HP saya ini Nokia N8 saya ini masih jalan, jadi kita gak usah pakai yang dead phone. Nah, ini kita pilih oke. Ini ada pilihan ini varian nih, cuma ada satu, kita pakai yang itu aja. Nanti selanjutnya gimana lagi? Pilih option, nanti bakal muncul kayak gini. Pilih yang eMMC, katanya udah itu hapus. Kalau udah, kita pilih oke. Pilih refurbish atau update software. Kayaknya belum kedetek ini. Padahal HP-nya udah nyolok ini. Kemana ini? Kenapa gak detek ini? Oke. Jadi
saya coba ubah ininya mode USB-nya di HP-nya jadi Nokia Suite. Nah itu sekarang ganti dia USB filternya jadi 102, jadi saya harus mount lagi. Oke, jadi tadi saya coba downgrade ininya, pakai versi yang lebih dulu. Saya download yang belakangnya 477, bukan yang ini, yang 47246, dan sekarang kedetek HP-nya. Oke, jadi kita bisa coba lanjut nge-flash nih. Oke, ini loading dulu ini. Waduh, kenapa ini nggak mau ya? Atau mungkin gara-gara saya ada Nokia PC Suite. Oke, coba kita buka settingnya. Tadi itu error ini, Nokia Fuse-nya. Tapi di versi yang ini bisa. Cuman nggak mau connect nih sekarang udah bisa nih kayaknya. Nah, ini USB 1. Sekarang kita coba cek bisa gak nih phone information. Nggak muncul sih. Kita open. Oke. Mungkin harus open produk dulu baru bisa. Nah ini bisa nih kedetek HP-nya. Sekarang kita pilih flashing, firmware update, pilih yang ini. Jadi kita option hapus yang eMMC-nya. Kita delete, yes. Oke, udah itu. Kita pilih refurbish. Oke, ini kita mulai proses flashing-nya. Semoga aja HP-nya nggak jadi matot. Nah, di sini HP-nya muncul test mode. Kayaknya ini lagi proses flashing-nya ini. Sekarang blank, nggak ada apa-apa. Nah, ini langsung lagi nge-flash sekarang. HP-nya masih ngeblank. Nah, ini bagian paling menegangkan ini. HP-nya nggak boleh kesenggol. Dan paling ngeri kalau misalnya tiba-tiba error di tengah jalan, atau tiba-tiba mati listrik, atau tiba-tiba yang tidak diinginkan lah pastinya. Oke, ini lampunya nyala mati nih. Lampu yang di pinggirnya tadi sempat nyala. Waduh, katanya error ini. Oke, katanya di ini tahan tombol power sampai 8 detik. Oke, itu coba lagi. Oke, HP-nya malah nyala seperti biasa ini. Gue gak tau ini bakal berhasil atau enggak bootingnya. Oke, ini gagal nge-flashnya. Oke, jadi saya mau coba pakai alat lain karena pakai Phoenix gak bisa. Sekarang kita akan coba pakai Best. Ini Best gak ada hubungannya sama Eco Racing, sama kayak Phoenix gak ada hubungannya sama IndiHome paket Phoenix. Jadi kalian gak bakal bisa menghemat BBM 50% pakai alat ini. Kita coba read info dulu. Nah, ini bisa udah kedetek HP-nya. Jadi katanya yang pertama itu kita backup dulu ini, jaga-jaga HP-nya matot. Itu ada di read RPL katanya. Nah, ini kita read RPL dulu, fungsinya buat di backup ini dan jaga-jaga gagal prosesnya. Ini malah ngehang nih, nggak bisa gerak ini. Kayak HP-nya mati udah read ini, tapi udah sukses katanya. Selanjutnya backup PM. Kayak di service tool, ini harusnya HP-nya nyala dulu. Katanya pilih lokal, kayak tunggu HP-nya kedetek dulu. Waduh, langsung ngehang aplikasinya. Ya langsung error. Kita coba close dulu ininya, Best-nya. Itu jalanin lagi. Nah, udah kedetek lagi, tapi error semua ini. Nah, udah kedetek, sekarang coba ke lokal. PM operation jadi full. Nah, langsung not phone. Kayaknya ini masalah dari tadi tuh. Jadi kelihatannya masalahnya mungkin di VirtualBox ya. Soalnya pas nge-mount dia tuh gak langsung pass through ke ini virtual mesinnya, kayak masih nyambung gitu ke hostnya. Jadi saya bakal coba ganti OS ini, dan Anton Wibowo pasti bakal auto kecewa berat. Dan katanya PT Best Missing. Jadi salah ngomong. Maksudnya ini pakai Best, alat flashnya namanya Best. Nah, ini katanya support Windows yang terbaru, Windows 10, Windows 11. Jadi saya bakal coba ini. Oke, jadi saya install di Windows ini. Di Windows 11 ini ya, PT Best, Nokia Best Easy Service Tool. Jadi harus pakai PT Best. Aduh, keceplosan ngomong PT Best mulu. Harus pakai Best kalau di Windows 10 ke atas katanya. Saya udah tadi jalanin ini PM-nya udah saya backup, udah itu RPL-nya udah saya backup, dan PP produk profile bukan pemuda Pancasila juga udah saya backup. Nah, sekarang sebenarnya sih yang full flash ini harus di backup juga, tapi katanya
ada risiko blue screen, jadi saya skip dulu aja kayaknya. Sekarang katanya jadi pas di read info ini udah kedetek. Nah, selanjutnya ke bagian flashing, sama di checklist ini set normal. Dan sekarang kita coba pencet flash. Katanya sih cuman ini aja. Coba saya cek lagi, takut ada yang salah. Udah sih bener harusnya, jadi kita coba flash. Dan kita mulai proses flashnya. Nah, sekarang bisa jalan nih, beda sama kayak pas di VirtualBox tadi. Tadi di VirtualBox tuh gak jalan. Nah, sekarang jalan nih flashingnya. Ya nggak tahu juga sih, semoga aja bener jalan ini. Nah, katanya flashnya udah beres. Nah, sekarang HP-nya dia nge-restart, muncul logo Nokia. Kita cek apakah ini bener udah ke CFW atau udah ke custom ROM atau belum nih. Kita tunggu nih, apakah ganteng atau tidak ini. Apakah botlop atau enggak nih. Ini pertama kali saya nge-custom ROM HP Symbian. Sebelumnya Android mulu yang saya custom ROM. Wah, bener nih, udah kepasang nih kayaknya nih. Udah ganti ininya juga, udah bukan salaman tangan khas Nokia lagi itunya, butinya. Oke, sekarang ini stuck di sini. Nah, ini home screen-nya kah? Oh ya, ini lagi, ini masih loading. Oke, ini kayaknya kita berhasil nih. Kita berhasil mengcustom ROM Nokia N8. Tapi yang paling males saya harus pakai Windows. Ujung-ujungnya saya harus restart ke Windows dah. Gak bisa pakai virtual machine. Yang penting udah custom ROM. Jadi selanjutnya kita bakal coba beberapa hal di HP Nokia N8 ini. Akhirnya bisa juga ini setelah saya ke Windows, itu pakai PT Base dan baru bisa ke flash ininya custom ROM-nya. Ini outnya agak-agak beda ini, dan ini tanggalnya belum saya ubah. Ini tanggalnya masih 2012 ini, belum kiamat ini. Sekarang saya mau ganti dulu ini tanggalnya. Dan ini dari tampilannya, nah ini transisinya beda ini. Ini udah diubah sama CFW atau custom ROM-nya. Itu setting, nah itu transisinya beda. Di bagian phone, time and date, kita ganti dulu time zone-nya jadi Cibaduyut. Nah, apa gak pernah ada gitu OS yang ngasih waktu Cibaduyut. Pasti semuanya ngasihnya Jakarta. Wah, yang ini Jakarta aja gak ada, coba. Oh, ini negara bukan kota. Oh, oke, pilihannya cuma 3. Kita pakai yang ini aja, +7. Oke, waktunya udah bener. Tinggal ininya. Maksudnya jamnya. Tanggalnya yang salah, 2023. Oke, sekarang udah bener jamnya. Nah, sekarang kita akan lihat-lihat nih ke tampilannya. Jadi ini wallpaper bawaannya. Wallpaper bawaan dari CFW-nya. The Like. Nama CFW-nya The Like. Nah, itu ini yang bedanya tuh baterainya jadi warna hijau. Ini kayak yang Bele FP2. Dan yang paling kerasa beda itu ada transisinya. Sekarang kita bisa coba cek. Nah, ini aplikasinya masih ada sebagian ini. Karena diinstal disimpan di penyimpanan yang 16 GB-nya. Jadi gamenya sebagian masih ada. Kita coba ini, Cut Drop masih jalan gak nih? Ini game yang paling bikin saya candu di HP ini. Walaupun grafiknya cuma 2 dimensi. Kita coba play. Benar-benar itu progres saya masih ada loh. Progres saya sebelum di custom ROM itu masih benar-benar lihat. Progres saya di game ini tuh masih ada ke save loh. Ya bener nih, jadi saya gak mulai dari awal banget loh ini. Padahal ini kayak data-datanya masih ada semua. Gak semuanya sih, sebagian. Padahal biasanya custom ROM tuh hilang data ya ciri khasnya. Nah ini enggak, game saya masih pada ada di sini, coba. Tuh, game saya masih ada. Oh, ini ada di sini ternyata yang Angry Birds. Nah, di internet ini ada browser bawaannya nih, proxy browser. Jadi kita akan coba di media, ini ada yang baru ini, Bele TV. Itu di navigasi, kalau nggak salah sama itu. Terus, nah ini yang bedanya nih. Jadi ada yang buat ngecek koneksi, aplikasi The Like. Ini aplikasi dari si pembuat CFW-nya nih. Oh, ini yang bawaan sistem ini. Oh, udah ada Python juga ini. Oke, sekarang saya bakal nyoba internetnya. Kita coba ini proxy browser. Oh ya, saya belum connect wifi.
Saya connect wifi dulu. Oke, saya udah connect wifi. Nah, ini ada logo wifi ya di atasnya. Yang beda dari CFW lain sama ROM bawaannya, biasanya kalau connect wifi itu dia muncul halaman itunya, apa namanya itu, captive portalnya. Soalnya itu situs yang connectivity check Symbian dah mati. Tapi di custom ROM ini udah diganti. Kita coba lagi proxy browser. Kita coba buka Google. Kalau Google sih biasanya udah bisa tanpa proxy juga. Google.com ini keyboardnya kekecilan ini. Oke, bentar, ini kayak brightness-nya kegedean. Saya coba kecilin dulu di setting biar lebih jelas lihatnya. Itu ada di phone, display. Nah, ini brightness. Oke, saya kecilin jadi minimum. Kita balik lagi. Oke, masih kurang jelas ya. Oke, saya harus coba, ini harus pas banget nih ya, posisi HP-nya. Nah, ini sekarang kita coba lagi setelah wifi-nya nyambung. Oke, dia minta password. Apa proxy-nya yang minta password? Atau kita coba ini yang biasanya suka agak bisa tuh YouTube. Kita coba buka YouTube. Apa itu proxy-nya cuma buat HTTPS aja. Nah, ini bisa kebuka kalau pakai browser bawaan, itu nggak bisa kebuka YouTube tuh. Tapi kayaknya ini nggak bakal jalan soalnya ini browsernya terlalu jadul. Tapi buat nonton YouTube ada cara lain, nanti bakal saya coba. Jadi rata-rata website sih udah gak jalan ya. Itu yang kita bisa coba itu Facebook. Kita coba buka Facebook, kita lihat gorengan drama di HP Symbian masih bisa atau enggak. Tapi kalaupun, nah, oke, kita masih bisa buka Facebook. Jadi kita bisa lihat ini. Bisa lihat gorengan drama di HP ini. Kalau misalnya mau tinggal login aja pakai Facebook kalian di sini. Dan kita juga bisa lihat, kita coba buka X. X bisa gak di Symbian? X.com. X gak bisa ya. Atau mungkin saya harus nyarinya Twitter bukan X. X kan oke, benar, harus buka Google dulu. Buka Google lagi. Google itu kita cari Twitter atau X sekarang disebutnya. Saya salah pencet. Nah, ini Twitter, coba kita buka. Nah, semua website jalan sih, Twitter gak jalan ini. Jadi kalian nggak bisa ngelihat dark joke anak X di HP Symbian. Nah, tapi kalau buat YouTube itu untungnya ada caranya. Oh ya, HP yang ada JTube-nya ini saya pakai buat rekam. Jadi sayangnya kita harus download pakai HP Android karena browser di HP Symbian tuh udah terlalu jadul. Jadi kita harus pakai Android buat downloadnya. Kita tunggu ini S4-nya nyala. Nah, HP ini juga udah di custom ROM juga. Oke, nih Android-nya udah nyala. Kita ke Chrome. Ini kita cari namanya JTube. JTube hadir di Indonesia untuk membantu ekonomi kita. Hanya dengan menonton iklan kita bisa jadi jutawan. Itu VTube bukan JTube. Nah, ini kita download ini JTube ini. GitHub tuh udah gak jalan di HP Symbian, makanya kita perlu HP Android. Nah, ini JTube ada yang versi khusus Smashnug dan yang bukan Smashnug karena ini Nokia, kalian lihat sendiri. Nah, ini Nokia ya, ini Nokia bukan Smashnug. Smashnug tuh yang buat downloadnya, kita download pakai Smashnug. Nah, sekarang kita nyalain Bluetooth. Kita nyalain Bluetooth-nya. Di HP Symbian-nya juga nyalain Bluetooth-nya. Terus setting mana Bluetooth di connectivity. Yes. Oke, sekarang kita balik lagi ke Chrome. Nah, itu download dan kita share pakai Bluetooth. Gak ada Bluetooth, atau ini kayaknya kalau gak salah tuh nama filenya, gara-gara filenya jar. So, kita coba pakai file manager lain. Udah di download. Nah, ini JTube. Ini kita send.
Nggak ada Bluetooth ya. Oke, berarti kita gak bisa pakai Smashdog S4 ini. Bentar, saya cari HP yang lain lah. Oke, saya bakal coba pakai LG HD TV V20. Saya pernah ngirim ke HP Symbian pakai HP ini, jadi kemungkinan besar bisa. Dan sambil nunggu kita bakal coba ininya, lihat-lihat dulu ini custom ROM-nya. Oke, kita kepinggirin dulu HP-nya. Nah, ini ada aplikasi Explore. Ini sebenarnya aplikasi Explore tuh awalnya dari Symbian dan sekarang dibawa ke Android. Untuk musik playernya ini masih sama ya kayak yang biasa. Nah, ini musik saya hilang semua, gak semua datanya balik berarti. Dan untuk kamera, nah ini kameranya jalan. Nah, kita coba nyalain, ini jalan nggak flashnya? Wah, flashnya jalan nih, non flashnya. Tapi ini tuh gak jelas, kadang jalan kadang enggak dia tuh. Dulu sempet gak jalan dan sekarang tiba-tiba jalan ini flashnya. Oke, nih HP-nya udah nyala. Jadi saya bakal download JTube, itu coba Bluetooth ke HP ini. Oke, di LG HD TV V20 dia ada Bluetooth. Kita bisa ngirim pakai Bluetooth. Gak tau kenapa itu di S4 gak ada. Nah, ini kita cek pastiin Bluetoothnya aktif ini. Oh, ini hidden ternyata. Kita tunggu sampai muncul di sini. Nah, di sini udah muncul Nokia N8. Nah, sekarang di sini harus diterima. Oke, apa saya harus ini dulu, harus pair dulu. Yes, pair. Yes. Nah, udah di pair. Sekarang kita coba kirim lagi JTube-nya. Oke, masih gak ada nih. Oke, saya punya cara terakhir kalau Bluetooth misalnya nggak bisa. Nokia N8 ini dia support OTG. Jadi kita coba copy pakai flash disk lagi. Karena ini sebelumnya dipakai di Redmi Note 2 dan dijadiin internal di video sebelumnya. Jadi ini harus diformat kalau mau dipakai di HP lain. Karena bodo amat lah, isinya cuman game 4No sama HSR, itu pun cuman APK-nya aja gak sama data dalamnya. Kita format aja. Dan tadi saya sempat lihat ini HP support adaptable storage, pakai flash disk. Tapi ini internalnya udah besar sih, nggak besar banget sih, kecil sebenarnya 64 GB. Ya tapi gak sekecil itu Redmi Note 2. Oke, done. Sekarang udah bisa kedetek belum? Oke, kayaknya di explore dia agak kedetek, kita pakai file manager lain. Kita pergi ke download. Nah, itu kita cari JTube. Nah, ini JTube, kita copy itu flash disk. Kecil sih, cuma 100 KB. Oke, udah beres katanya. Kita buka di sini. Oke, karena file system nggak support. Saya coba lagi. Ini ngeformat pakai apaan? Harusnya pakai FAT32 nih. Saya curiga malah ngeformat exFAT dia. Biar mana support exFAT. Dan dugaan saya benar, ini si LG HD TV Plus V20 dia ngeformat jadi jadi exFAT, makanya nggak bisa didetek sama HP Symbian. Jadi sekarang kita buka dulu ininya, file manajernya. Nah, ini kan ada JTube-nya, kita keluarin dulu. Nah, itu kita akan format ke FAT32. Format ke FAT32. Nah, udah, sekarang udah ke format. Oh, belum. Nah, udah. Kita mount. Yaitu kita paste ke sini JTube-nya. Dan sekarang kita cabut flash disk-nya dan masukin ke HP Symbian.
Oke, sekarang nih flashdisknya udah di format dan saya masukin JTube-nya. Ini padahal kalau Bluetooth bisa harusnya jauh lebih mudah, dan ini kenapa tiba-tiba dia gak bisa Bluetooth ini. Telat banget ini munculnya. Baru sekarang. Padahal saya udah dari tadi loh ininya. Kita coba yes. Baru bisa sekarang setelah saya coba pakai flashdisk. Oke, tapi saya penasaran, kita coba dulu nih kedetek atau enggak nih. Nah, kedetek sekarang nih. USB ini 57 GB. Nah, pas kita buka ini ada JTube. Kita install dari flashdisk aja lah. Nah, install JTube, oke. Kita proses install JTube. Complete. Kita cabut aja nih flashdisk ya, udah gak dipakai lagi. Nah, kita buka JTube-nya. Dan sekarang kita akan coba menonton YouTube di HP Symbian. Yes. Nah, ini asli YouTube ini. Ini kita bisa lihat trailernya GTA 6 nih. Kita coba nih. Kita bisa main GTA 6 di HP Symbian. Maksudnya cuma mainin, nonton trailernya aja. Oke, kita coba lihat channel saya. Wah, ini Ajax nge-search-nya juga jalan. Ini salah satu dulu tuh, ini fitur andalan Google ini. Dan kayaknya saya gak terkenal. Jadi gak muncul apa-apa di sini. Nah, oke, saya bisa ngelihat channel saya nih di HP Symbian. Kita coba. Nah, ini video lagu JTube Prem. Kita coba setel ini. Play. Yes. Yes. Nah, ini bisa nih. Bentar. Gak bisa. Kita coba lagi. Ah, bisa nih. Ini udah mentok apa suaranya? Oke, jadi kalian bisa nonton YouTube di HP ini. Di Symbian pakai aplikasi JTube. Padahal kalau pakai browser biasa itu udah mustahil. Udah gak jalan, browsernya terlalu jadul. Jadi kalian cuma bisa pakai aplikasi JTube, dan JTube ini tuh gak cuma di Symbian aja, di Java juga bisa. Jadi untuk nonton YouTube ini masih bisa, tapi ya fiturnya terbatas gitu, karena ini pakai JTube, bukan pakai aplikasi atau website YouTube. Kalian juga gak bisa komentar pakai ini JTube. Oke, jadi kita udah nyoba pakai HP Symbian ini buat beberapa aktivitas zaman sekarang. Tadi saya coba buka Facebook, itu masih bisa. Sosmed yang jalan cuma Facebook aja. Rehan WhatsApp udah gak bisa di sini. Rata-rata aplikasi sih udah gak ada yang jalan di Symbian, karena udah gak ada yang peduli itu developer. Jadi cuma sebagian kecil, itu pun sangat terbatas biasanya, kayak YouTube atau Facebook. Facebook juga cuma bisa pakai yang versi basicnya. Jadi kita sudah sukses meng-custom ROM ini, Symbian ini. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh saya pengen review HP ini, cuman nggak sempet mulu. Jadi gak beres-beres ini. Dan kemarin tuh saya bikin tutorial cara rootnya. Root. Bukan root di Symbian tuh hack disebutnya. Tapi itu tuh kayak gak begitu jalan gitu, gak work gitu. Masih gak bisa install aplikasi. Jadi akhirnya saya kepikiran buat ini CFW. Kebetulan kemarin-kemarin kan saya suka custom ROM mulu tuh.
bosen kalau Android mulu, jadi saya coba custom ROM Symbian dan ini berhasil. Cuman saya belum pasang wallpaper Hoshino AI atau Kaori-nya di sini. Itu saja, sekian dari saya untuk video ini. Semoga video ini bermanfaat.